Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Psychology. Gila, hari ini panas banget. Oke, jadi di video kali ini aku mau menceritakan mengenai kekhawatiran tentang waktu yang sebenarnya ini aku alami sendiri dan aku rasa banyak dari teman-teman juga merasakan hal ini. Ternyata setelah aku cari tahu, kekhawatiran terhadap waktu ini disebut sebagai time anxiety. Sebelum kita masuk ke apa itu time anxiety, aku ingin mengajak teman-teman untuk refleksi terlebih dahulu. Pernah nggak sih merasa kalau dibandingkan teman-teman lainnya, kamu merasa progres kamu itu lebih lambat dari mereka? Kok teman-teman bisa lebih sukses duluan daripada aku? Padahal dulu pas sekolah, pas kuliah, kita belajarnya bareng-bareng. Pernah nggak kalian berpikir bahwa aku tuh pengen juga sukses seperti mereka, tapi rasanya kalau aku butuh effort yang sangat besar dan aku nggak tahu sampai kapan aku harus berusaha agar bisa sukses seperti mereka. Pernah mengalami hal tersebut? Ketika kamu berpikir hal-hal seperti itu, sebenarnya perasaanmu itu seperti apa sih? Apakah kamu merasa sedih, kecewa, marah, cemas, atau khawatir? Sebenarnya apa sih yang kamu khawatirkan? Apakah kamu merasa kalau Tuhan itu nggak adil? Yang mana sebenarnya secara keilmuan kita tahu sendiri kalau Allah itu akan memberikan kita ujian sesuai dengan kemampuan kita. Bisa juga mungkin kamu khawatir kalau kamu merasa progresmu lebih lambat dibandingkan teman-temanmu. Sepertinya ini merupakan hal yang banyak dari kita rasakan. Kalau misalnya sebenarnya kita itu khawatir akan waktu terlewat begitu saja, sementara progres kita tuh masih lambat. Atau malah kita merasa kita tidak membuat progres sama sekali. Seperti yang aku katakan di awal video, ini dinamakan time anxiety atau kekhawatiran terhadap waktu. Dimana time anxiety ini memunculkan perasaan kalau tidak ada cukup waktu untuk menyelesaikan tugas. Rasanya waktu yang kita punya tuh nggak cukup untuk berusaha. Ciri-cirinya ditunjukkan dengan kita khawatir merasa terlambat, kita merasa kalau kita itu harus bergerak cepat, harus terburu-buru, merasa tidak nyaman kalau ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan rencana kita. Dan kita merasa yakin bahwa kita tuh sepertinya melewatkan kesempatan penting dalam hidup. Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, kok bisa ya hal ini terjadi? Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita merasa harus terburu-buru, kita merasa harus bergerak cepat, padahal sebenarnya mungkin kita merasa takut kalau hidup yang kita jalani ini tidak bermakna. Kita merasa bahwa waktu yang kita jalani saat ini rasanya tuh sia-sia. Selain itu, kekhawatiran terhadap waktu ini juga bisa didasari oleh gejala kecemasan yang sepertinya membutuhkan bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Selanjutnya, emang apa sih efeknya time anxiety ini terhadap kehidupan kita sehari-hari? Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa ketika kita merasa cemas, fokus kita itu terbagi menjadi dua. Kita pertama fokus pada hal yang sedang kita lakukan saat itu, dan yang kedua kita fokus pada skenario yang ada di kepala kita dan belum tentu itu terjadi. Hal ini yang menyebabkan ketika kita merasa cemas, terkadang kita suka lupa waktu dan merasa waktu itu berjalan begitu cepat. Nah, sebenarnya gimana sih caranya kita mengendalikan time anxiety yang kita alami ini? Yang pertama ada worry-free zones atau zona bebas khawatir. Kamu bisa bikin sebuah zona yang mana di zona tersebut kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal apapun. Kamu bisa menentukan waktunya kapan, durasinya berapa lama, tempatnya di mana, dan aktivitas apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak merasa khawatir. Misalnya, beberapa aktivitas yang bikin kamu rileks, seperti mendengarkan lagu, bermain alat seni. Kalau ternyata pada zona itu kamu tiba-tiba merasakan khawatir, kamu bisa mengatakan pada diri sendiri kalau saya tidak perlu merasa khawatir saat ini. Saya bisa mengkhawatirkan hal ini nanti. Kemudian yang kedua, kamu bisa melakukan postponing worry atau menunda kekhawatiranmu. Kamu bisa menentukan waktu kapan kamu akan mengkhawatirkan sesuatu, di mana kamu akan lebih fokus pada hal yang kamu khawatirkan.
Seperti waktunya kapan, durasinya berapa lama, kemudian tempatnya di mana. Ketika kamu sudah menentukan kapan waktunya kamu akan mengkhawatirkan hal-hal yang kamu cemaskan, coba kamu bisa tulis hal-hal yang kamu khawatirkan. Terus kamu list kira-kira mana yang prioritas. Hal yang biasa aku lakukan adalah membuat to-do list setiap harinya. Jadi biasanya aku bikin 3-5 hal yang perlu aku khawatirkan atau perlu aku kerjakan. Kalau ternyata ada lebih dari 5, maka aku akan list mana yang paling penting aku kerjakan terlebih dahulu. Nah, sisanya bisa aku kerjakan nanti atau mungkin di esok harinya. Jadi kalau ada yang masih bisa dilakukan besok, maka lakukanlah besok. Itu namanya postponing worry, dan kamu membuat waktu buat kamu sendiri kapan kamu akan mengerjakan hal-hal yang kamu khawatirkan. Tentunya ini tidak mudah, dan kalau misalnya kamu sudah melakukan kedua hal ini atau kamu kesulitan melakukan kedua hal ini, aku sangat-sangat menyarankan kalian untuk mengunjungi profesional seperti psikolog. Sekarang kalian bisa ceritakan kira-kira aktivitas apa sih yang bisa dilakukan ketika worry free zones. Bisa aktivitas yang bikin kalian merasa rileks dan merasa tidak khawatir ya. Hal yang biasa aku lakukan adalah bermain krayon, oil pastel, alat-alat kesenian yang bikin aku merasa rileks, aku merasa bebas, dan aku merasa tidak khawatir. Coba kalau kalian komen dong aktivitas apa yang rencananya akan kalian lakukan di worry free zones. Oke, cukup segitu video kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.